Konsep mobil bisnis atau yang kini populer dengan istilah Mobis tengah menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha kecil hingga perusahaan rintisan. Model usaha ini menawarkan solusi ruang kerja dan layanan komersial yang bisa berpindah tempat, menjawab kebutuhan bisnis modern yang menuntut efisiensi, fleksibilitas tinggi. Nah, sudah bersama saya di studio Direktur Marketing Mobis Indonesia, Yeskil Sebua. Selamat pagi Pak Yes. Selamat pagi Selalu Mas. yes ya kayaknya. Selalu yes. Semangatnya terlihat. Nah, ini kita bicara mengenai mobil ya. Yes. Kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya industri mobil dan bisnis di Indonesia ini Pak? Yes, tren bisnis mobil memang meningkat cukup tajam, apalagi ketika saat ini taksi online terutama itu trennya sangat meningkat cukup tinggi. Ya, kita tahu bahwa dari data menunjukkan bahwa hampir lebih dari 100 triliun bahkan pengeluaran yang dilakukan oleh orang Indonesia untuk taksi online, transportasi online ya, apalagi juga termasuk juga makanan online. Jadi memang trennya sekarang ini di dunia otomotif itu paling tinggi adalah taksi online. Jadi begitu menjanjikan ya, daripada orang mungkin membayar taksi online, tadi Mobis ini bisa memberikan sebuah jawaban atas itu. Bisa Bapak ceritakan sedikit lagi mengenai Mobis seperti apa? Yes, Mobis ini merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana Anda bisa memiliki bisnis mobil dengan sistem autopilot. Dan di tahun kelima setelah mobil lunas, ya mobil 100% menjadi milik para partner. Ya, kenapa? Karena mobil tersebutlah yang bekerja keras ya bersama dengan driver taksi online untuk membayar cicilannya. Jadi autopilot tidak hanya di pesawat ataupun mobil canggih, tapi juga di Mobis. Betul. Nah ini seperti apa kalau saya ingin mendaftar untuk autopilot ini seperti apa sih Pak yang menariknya? Jadi yang menariknya berbeda dengan yang lain ya. Kalau di Mobis kami yang carikan supirnya, supirnya dari kami kurasi ya, kami verifikasi. Yang kedua, kami yang memberikan sistem monitoring ya, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu kami monitoring semua perjalanan mobilnya. Karena mobil merupakan benda bergerak ya. Jadi memang sangat luar biasa sekali dan butuh proses monitoring yang cukup tajam. Dan yang ketiga, jika ada klaim asuransi, ada klaim juga ke bengkel dan lain sebagainya, kami yang lakukan. Jadi partner tinggal menunggu reportnya saja dan partner juga bisa melakukan monitoring sehingga ketika di tahun kelima mobil lunas 100% menjadi miliknya partner. Jadi nggak perlu ribet untuk mencari driver, karena kadang-kadang kan masalah driver, masalah personal ya, skill, keamanan, kenyamanan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana Mobis ini bisa menjawab tantangan tadi seperti apa nih Pak? Nah, ini yang menarik bahwa di Mobis ini merupakan jawaban dari banyak orang yang sudah melihat bahwa wah tren taksi online ini meningkat cukup tajam. Tapi kendalanya untuk banyak orang adalah mereka tidak punya waktu untuk hire driver, untuk monitoring mobilnya, dan juga untuk mengurus proses klaim asuransi dan administrasi dan lain sebagainya. Menariknya di Mobis, semua hal tersebut kami yang urus. Ya, jadi partner tinggal duduk manis saja menunggu report ya, dan di tahun kelima mobilnya menjadi milik partner. Dan memang yang menarik di Mobis sejak awal BPKB dan STNK-nya memang atas nama partner. Jadi secara kedudukan hukum memang mobilnya benar-benar milik para partner. Jadi setelah 5 tahun nanti udah jadi milik pribadi, tapi selama perjalanan itu mereka juga mendapatkan benefit ya Pak ya. Nah kalau kita bicara mengenai jenis mobilnya itu sesuai dengan kemampuan dari para partner atau bagaimana nih Pak? Jadi jenis mobilnya di kami melihat demand dari para driver. Dan saat ini salah satu yang sangat demandnya cukup tinggi yaitu Sigra, karena memang satu cc-nya paling rendah, jadi irit sekali. Yang kedua setorannya murah. Berapa tuh Pak setorannya Pak? Setorannya paling satu hari kan 180.000. Ya, sehingga driver berpikir dengan setoran yang murah dan mobilnya irit, otomatis dia bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar. Dan bersyukur sekali dengan program kita ini, alhamdulillah sampai hari ini sudah ada ratusan driver. Kita buka lapangan kerja untuk banyak orang. Itu seluruh Indonesia Bapak? Ya, kita prioritas di Jabodetabek dan mulai ekspansi ke beberapa kota, sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang yang mungkin dia punya kecakapan untuk membawa mobil, tapi memang tidak punya unit mobilnya. Jadi Mobis yang menyediakan mobil untuk dia, ya driver hanya tinggal memberikan setoran kepada kami. Nah untuk terkait dengan tadi ya sudah semua terima beres seperti itu. Nah Mobis untuk melakukan kurasi ataupun memilih mitra itu seperti apa Pak? Supaya tidak salah juga nih yang berinvestasi maupun Mobis memberikan kesempatan mereka untuk menjadi mitra seperti apa ini Pak? Untuk menjadi partner ya kita terbuka karena ini merupakan Mobis merupakan jembatan untuk banyak orang. Ya bahkan dari Jabodetabek, bahkan ada di luar kota, bahkan banyak juga diaspora kita di luar negeri
ya yang berpartner dengan Mobis karena mereka tahu tren dari taksi online ini demand-nya sangat tinggi ya di Indonesia. Sehingga ini menjadi jawaban untuk banyak orang yang mau memulai bisnis mobil tapi tidak perlu repot mengurus operasional. Nah, kalau kita melihat itu di Jakarta sudah banyak pasti kompetitor ya Pak Yes. ya, dan kota lain pun begitu. Bagaimana Mobis bisa memberikan strategi yang berbeda sehingga bisa berkompetisi dan juga orang-orang yang bergabung juga mendapatkan keuntungan juga seperti itu Pak? Yes, oke. Jadi memang di era sekarang kompetisi kan sangat tinggi ya. Tapi memang kuncinya di kita adalah kita berkolaborasi dengan ride hailing yang sudah ada. Ya, dengan beberapa ride hailing kita bekerja sama. Jadi kami menjadi provider yang mensuplai mobil untuk para driver-driver yang tidak punya mobil. Sehingga kami terbuka dan kami open terus untuk berkolaborasi dengan beberapa provider taksi online di luar sana. Nah, kalau dengan tadi bekerjasama dengan beberapa provider taksi online seperti itu, berarti seperti skema kerjasamanya seperti apa Bapak mungkin? Kalau sedikit Bapak bisa informasikan. Jadi skema kerjasamanya di kami, biasanya para driver taksi online ada juga yang melamar langsung kan ke provider gitu ya, ke pemegang aplikasi gitu ya. Dan kami yang mensuplai mobil kepada mereka. Sehingga driver juga bisa jalan karena ada mobil dari kami dan kita integrasikan ke aplikasi-aplikasi taksi online. Seperti itu. Ini Mobis sudah berapa lama Pak mulai memberikan peluang seperti di Indonesia dan targetnya seperti apa sejauh ini perjalanannya Pak? Yes, jadi Mobis ini kita mulai secara internal itu dari awal Januari. Kita mulai kerjasama dengan beberapa aplikasi taksi online dan kita lakukan secara internal gitu ya, sampai kita ketemu pola operasional yang terbaik. Lalu di akhir tahun ini baru di bulan ini bulan kedua di mana akhirnya alhamdulillah kita launching untuk publik, di mana kita open untuk semua orang yang mau menjadi partnernya Mobis. Ibaratnya dengan modal yang sangat minim, dia bisa mulai untuk berbisnis mobilnya dan kami yang lakukan operasionalnya semua. 5 tahun mobilnya menjadi milik para Jadi partner. saya tidak perlu cari driver, saya tidak perlu bawa mobil sendiri, tapi Mobis yang mengoperasionalkan. Itu baru 2 bulan nih diberikan ke publik. Nah, persyaratan seperti apa nih Pak? Kalau saya misalkan mau berinvestasi dan mau bekerjasama dengan Mobis seperti itu. Syaratnya mudah saja, jadi Anda bisa menghubungi tim marketing kami, ya pasti banyak juga yang mungkin di dunia online, di sosial media dan lain sebagainya. Anda akan dihubungi dan nanti kami akan melakukan follow up supaya Anda bisa menjadi partnernya Mobis. Sejauh ini animo seperti apa Pak dari warga yang tertarik untuk menjadi mitra Mobis sendiri? Wah, animonya sangat luar biasa ya, bersyukur sekali dalam 2 bulan ini aja sudah ratusan orang yang menjadi partner Mobis. Dan bahkan bukan hanya 1-2 orang, tapi juga banyak korporasi juga. Korporasi boleh juga ya Pak ya? Ya, berpartner dengan Mobis, ada juga yang bentuknya koperasi juga bahkan berpartner dengan Mobis karena dia melihat bahwa secara trennya memang real bisnisnya taksi online kan trennya sangat meningkat gitu. Tapi memang dari segi operasionalnya memang dia membutuhkan Mobis supaya operasionalnya berjalan dengan lancar. Tadi saya tertarik mengenai bagaimana Mobis memberikan servis terhadap para mitra ya. Kalau berarti kalau mobilnya rusak, ada kendala dengan masalah teknikal seperti itu, Mobis langsung handle semua seperti itu Bapak? Semua kami yang handle. Bahkan yang menarik kami menggunakan asuransi all risk commercial sehingga setiap resiko yang terjadi dalam mobil tersebut selama 5 tahun, ya lecet, baret, kehilangan, huru-hara, itu tercover oleh asuransi dan pengurusan kepada asuransi kami yang lakukan semua. Jadi para partner sudah tinggal menerima reportnya saja. Sejauh ini bagaimana tuh Pak kalau kita bicara mengenai keluhan-keluhan ya mungkin dan bagaimana Mobis bisa mengadaptasi hal tersebut dan menemukan formula. Tadi Bapak katakan kan akhirnya ketemu formulanya ini. Bagaimana itu mungkin Bapak bisa kembali ceritakan? Ya, jadi misalnya dari paling awal adalah formula awal yang kita lakukan, kita mencoba dengan beberapa jenis mobil ya untuk dijalankan di taksi online. Akhirnya kami menemukan bahwa yang paling long term ya terkait dengan driver yang bisa sustain itu memang di mobil yang tipikal Sigra gitu ya, karena memang tadi irit soal bensinnya karena itu yang paling penting ya. Yang kedua juga terkait juga dengan setorannya yang murah. Kita juga pernah membandingkan juga dengan mobil listrik, tapi memang di mobil listrik terkendalanya di operasional di perjalanan. Karena ketika baterainya mungkin hampir habis, tapi driver mendapatkan order yang jaraknya cukup jauh, mau tidak mau driver harus menolak order tersebut. Tapi dengan mobil konvensional yang sangat hemat, otomatis driver bisa lebih
mudah untuk mendapatkan banyak order. Pak Yas, terakhir nih, targetnya seperti apa nih? Apakah selalu yes terus nih, berarti kan kalau banyak pelanggan, banyak mitra, apakah kesiapannya seperti apa dari Mobis? Bagaimana Mobis menjawab tantangan tentang persaingan mobil taksi online seperti ini? Bagaimana ke depannya, Pak? Ya, target kami nggak muluk-muluk, karena harapan kami adalah Mobis ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ya, target kami di tahun 2026 kita akan sampai di 10.000 unit mobil. Dan selain itu kita juga memberikan benefit kepada para partner, di mana para partner juga mendapatkan penghasilan dari bisnis mobil yang dia lakukan, sehingga semua orang bisa untung dan akhirnya ekonomi bergerak di sektor real dengan baik. Semoga targetnya 10.000 unit segera tercapai. Amin. Karena tadi membantu roda perekonomian, banyak sekali mitra juga bisa mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan keuntungan dari bergabung dengan Mobis. Terima kasih sekali Pak Yas buat perbincangannya pagi hari ini, menginspirasi. Siapa tahu saya bisa menyisihkan rezeki untuk gabung. Thank you. Ya, dengan kombinasi inovasi, mobilitas dan biaya yang relatif terjangkau, tren bisnis mobil Mobis diperkirakan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Banyak pelaku usaha melihat konsep ini bukan sekedar tren, melainkan strategi jangka panjang untuk tetap relevan di tengah persaingan yang makin ketat. Usai sudah dialog bersama Direktur Marketing Mobis Indonesia, Yeskil Zebua. Terima kasih dan sampai